Gimana nih analisa Bung Towel? Lalu seperti apa peluang kita di babak keempat hingga playoff nanti? Masihkah kita berpeluang untuk maju ke Piala Dunia 2026? Baru kali ini saya merasa bulat. Sangat satisfied lihat penampilan tim nasional. Bulat. Jadi secara hasil, secara kualitas permainan. Karena kemarin cara bermain, mindset bermain itu berbeda. Punya keberanian, karakter lebih menyerang, main lebih positif. Nggak duduk di belakang, dipukulin sepanjang ronde, lalu hanya mengandalkan itu. Bukan itu sesuatu yang salah. Tetapi potensi pemain kita tadi malah menunjukkan kita punya potensi untuk bermain lebih baik. Jangan dengerin Towel, karena Towel bukan mantan sepak bola yang mengharuskan kita untuk main total football. Tidak apa-apa kita main parkir bus, asal jangan kejebolan dengan jumlah gol yang banyak macam ini. Dan buat pelatih Patrick Kluivert, jadilah pelatih yang cerdas, kayak Sintayong. Pelatih timnas Cina Branko Ivankovic resmi dipecat dan nama Coach Sintayong muncul sebagai kandidat pelatih baru. Tapi pertanyaannya, apakah Coach Sintayong mau menjadi pelatih timnas Cina? STY tolak banyak negara dan masih terbuka jika Indonesia mau saya kembali. Yes, gue sih sangat setuju dan sangat-sangat setuju, dan mungkin gue yakin juga semua rakyat Indonesia juga setuju kalau Sintayong seandainya dipanggil lagi oleh PSSI. Kalian sadar nggak, setelah timnas Indonesia tidak dilatih Sintayong, timnas Indonesia ini kehilangan daya juang atau fighting spirit, transisi negatif atau transisi positif, komunikasi antar pemain, stamina yang mulai menurun. Nah, ini kalau dipikir-pikir bener juga ya. Pemain timnas di era Sintayong, di era STY itu bisa lari sampai 100 menit. Setelah 90 menit plus tambahan waktu 10 menit itu masih bisa ngejar bola. Sekarang di era Patrick Kluivert, El Bintang Laut, pemain menit 60, menit 70 itu udah kayak kelihatan habis tenaganya, anjir. Nggak pemain lokal yang main di liga lokal atau yang abroad di Eropa itu kayak kurang gitu tenaga di menit 70-80 tuh, gak ngotot. Bukan gak ngotot sih, ngotot, cuman kayak berat aja gitu. Beda pas zaman STY ini. Kira-kira nih menurut kalian gara-gara apa? Bahkan pelatih dari Jepang, Haji Memoriyasu, sebelumnya, jauh sebelumnya, jika teman-teman masih ingat, pada bulan Januari tahun lalu, pada saat Indonesia bermain di Piala Asia, memuji kemajuan dari timnas Indonesia pada saat itu. Dan dia juga kemudian mengatakan bahwa dia berharap pada saat ini kualifikasi Piala Dunia round 3, dia berharap agar Indonesia juga bisa menemani Jepang bermain di Piala Dunia. Kenapa saya mengatakan ini semua? Saya mengatakan ini semua agar kalian jangan lebay juga. Pelatihnya Sintayong 4-0 sama Patrick Kluivert 6-0. Ya meskipun oke, kita tetap kebobolan, kita kalah. Iya, betul. Tapi kalian lihat guys, di era yang pas STY itu, pelatihan STY itu, timnasnya kita itu pakai pemain intinya Jepang. Bayangin, ya, ingat pemain intinya Jepang. Sedangkan kemarin Patrick Kluivert itu, ya, Jepang menggunakan pelapis, pemain lapisan. Dan permainan di sini gue bukan lihat bang kan kalah bang sama, bukan. Gue bukan lihat itunya, tapi lu lihat guys, taktik permainannya, strategi permainannya, bagaimana kita bisa melakukan perlawanan. Nah, itu yang penting guys. Jangan heran kalau ternyata Haji Memoriyasu adalah pelatih kedua di Asia yang pernah mengalahkan Jerman. Loh, jadi yang pertama siapa bang? Yap, siapa lagi kalau bukan Coach Sintayong, mantan pelatih timnas Indonesia. Coach Sintayong, pelatih kelas dunia, adalah pelatih pertama di Asia yang pernah mengalahkan Jerman dalam ajang Piala Dunia. Jadi kangen Pak Sintayong, Yang jadi masalah dengan pelatih baru adalah dia tidak punya banyak waktu untuk bereksperimen. Nah, di sini juga yang gue pertanyakan, strategi apa yang dia pilih. Jadi masih ada waktulah PSSI untuk berpikir nyari pelatih baru. Atau misalnya ya udahlah nggak usah ganti pelatih, ya masih ada waktulah untuk cari penulis naskah. Paling nggak nanti di saat nggak berprestasi bisalah kita bantu-bantu nulis untuk keluarin narasi supaya PSSI tetap mantap.